Gawat, Wadas berduka. Inilah 4 berita politik terbaru hari ini. Berita pertama. Wahai Ibu Mega, kenapa PDIP bisu warga Wadas ditindas pemerintah? Apakah cuma butuh waktu pemilu? Sikap tegas PDI Perjuangan terhadap petugas partainya yang menjalankan proyek strategis nasional PSN di Jawa Tengah, yakni Presiden Joko Widodo dan Ganjar Pranowo, terkait pembangunan bendungan bener di Purworejo, dipertanyakan publik. Pasalnya, hingga saat ini, tidak ada pernyataan tegas dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, kepada kedua kadernya tersebut. Padahal, pelaksanaan PSN tersebut dianggap bertentangan lantaran memasukkan penambangan batu andesit di Desa Wadas sebagai bagian dari PSN. Direktur Political and Public Policy Studies P3S, Jerry Masih menilai, warga Desa Wadas yang menentang penambangan batu andesit di wilayahnya merupakan rakyat kecil yang seharusnya dilindungi hak hidupnya oleh PDI Perjuangan yang jargon politiknya Partai Wong Cilik. Saya kira PDIP harus keras dan tegas ke Ganjar dan Jokowi. Kalau perlu diskors, kalau tak mau pecat. Kan jargon mereka peduli Wong Cilik, ujar Jerry kepada kantor berita politik Ermol. Namun, hingga hari ini, sikap tegas maupun keberpihakan PDIP kepada warga Wadas tak kunjung terlihat secara nyata. Sebagai contoh, Jerry sama sekali belum mendengar pembelaan anggota DPRD dari wilayah Jawa Tengah yang mendukung penolakan warga Wadas terhadap penambangan batu andesit di wilayahnya sebagai material mengukur lokasi pembangunan bendungan bener di Desa Guntur yang berjarak sekitar 10 km dari wilayah yang akan dijadikan penambangan. Maka dari itu, Jerry memandang perlu bagi anggota parlemen fraksi PDIP untuk bertindak mendukung warga Desa Wadas. Jika tidak ingin dianggap munafik karena hanya memerlukan mereka, warga ketika ada pemilihan umum, pemilu saja. Anggota DPR Dapil Purworejo harus angkat suara. Jangan diam membisu. Jangan hanya butuh suara elektoral waktu pileg, tapi tak membela hak-hak mereka. Demikian Jerry. Netizen pun angkat bicara, camarkan. Baru mikir mas, bingung. Pilih modal uang atau modal suara. Proyek Wadas sama dengan uang. Penduduk Wadas sama dengan suara. Netizen lain ikut berkomentar. Ahmad Wassalam, Bu Mega mestinya marahin Ganjar. Dan kalau perlu pecat, kalau berani, pecat Ganjar. Kalau Jokowi sih, biarin saja, tinggal 2 tahun lagi maksimal. Mending Ibu Mega siapin jagonya. Tapi maaf, kalau Puan, tak bakalan laku. Mending gak usah malu-malu, PDIP melamar Anies saja. Jadikan petugas partai, kalau Anies mau dan pendukungnya membolehkan. Hanya Anies yang berpeluang menang 2024. Berita kedua, gawat, Satgas Pangan harus selidiki PDIP. Di tengah kelangkaan, PDIP justru bagi-bagi 10 ton minyak goreng. Dari mana bisa dapat? Langkanya minyak goreng di masyarakat membuat publik kelabakan dan kebingungan mencari. Di lain sisi, diberitakan PDIP justru memberikan bantuan 10 ton minyak goreng pada warga kurang mampu. Pembagian minyak goreng itu lantas disorot banyak pihak. Direktur Eksekutif Oversight Indonesia Demokratik Polisi, Satyo Purwanto, meminta aparat penegak hukum, dalam hal ini Satgas Pangan, seharusnya berani melakukan integrasi terhadap partai politik parpol yang bisa mendapatkan bertonton minyak goreng saat produk tersebut sedang langka di pasaran. Di negeri yang lahan kebun sawitnya sangat luas, sejauh mata memandang, aneh bin nyata, terjadi anomali di mana minyak goreng langka di pasar dan harganya menjulang tinggi selangit, ujar Satyo. Lalu di tengah langkanya minyak goreng, ternyata ada salah satu partai besar yang bisa mengakumulasikan bertonton minyak goreng untuk dibagikan kepada masyarakat. Lantas, bagaimana mereka bisa memobilisasi minyak tersebut dan bagaimana caranya? Heran Satyo. Padahal lanjut Satyo, pemerintah saja tidak sanggup mengatasi menghilangnya minyak goreng di toko-toko hingga pasar. Yang jadi pernyataan, kemana Satgas Pangan dibantu oleh Presiden? Mestinya aparat penegak hukum dalam hal ini Satgas Pangan sebagai langkah awal bisa menginterogasi bagaimana kelompok yang bagi-bagi barang tersebut
bisa mendapatkan dengan mudah bertonton minyak goreng, ujar Satyo. Seperti ramai diberitakan, DPD PDIP Sumut bersama dengan DPC PDIP Kota Medan telah membagikan 10 ton minyak goreng dan 10 ton gula pasir secara serentak di 21 kecamatan Kota Medan beberapa hari lalu. Netizen pun angkat bicara, Asep Taifukullah. Ya dong, dia juga ada foto siapa di bungkusnya. Yang bahaya kalau ada logo. Logo apa yo? Kata netizen lain, Ali Asnadi, berarti boleh beranggapan kalau kelangkaan ini by design. Karena cari 2 liter saja di pasar sulit. Kalaupun ada, harganya selangit. Ini ada yang punya stok puluhan ton. Kan bisa klaim bantu wong cilik. To be a hero. Kata netizen lain, camarkan. Ambil minyak gorengnya, buang bungkusnya. Cek dulu, ada gambar siapa di bungkus minyak goreng itu. Berita ketiga, gawat, akun Twitter Wadas melawan, kena suspend. Akun Twitter @wadas_melawan, media sosial warga desa Wadas Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, yang menolak penambangan batu andesit untuk bendungan bener, disuspend. Akun suspended. Keterangan di halaman akun tersebut, Rabu 16 Februari. Akun @wadas melawan menjadi media menyebarkan informasi terkait penolakan warga terhadap rencana penambangan batu andesit di Bendungan Bener. Akun ini aktif mengunggah saat aparat kepolisian dikerahkan mengawal pengukuran lahan tambang batu andesit Selasa 8 Februari lalu. Akun ini juga mengungkapkan dugaan kekerasan aparat ketika menangkap puluhan warga Wadas. Sementara itu, akun Instagram @wadas_melawan hingga saat ini terpantau masih bisa diakses. Di akun Instagram @wadas_melawan juga diinformasikan bahwa akun Twitter @wadas_melawan kena suspend. Kabarkan kejanggalan ini. Saat ini akun Twitter @wadas_melawan terkena suspend. Yakini ada upaya pertasan dari pihak-pihak yang tidak menghendaki rakyat bersuara. Tidak hanya itu, beberapa akun warga yang aktif menyuarakan Wadas juga mengalami hal serupa. Tulis akun Instagram @wadas_melawan, Rabu 16 Februari. Netizen pun membalas, Jaka, di mana kemerdekaan itu? Netizen lain, oligarki dilawan. Berita keempat, Walhi bantah Mahfud MD. Hingga terungkap, fakta mengejutkan. Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi Yogyakarta menyatakan penambangan batu andesit di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah tak memiliki analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Pernyataan itu berbeda dengan klaim Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut penambangan andesit itu telah dilengkapi AMDAL dan tidak melanggar aturan. Direktur Walhi Yogyakarta, Halik Sandra Brujar, AMDAL yang diterbitkan hanya disatukan dengan pembangunan bendungan. Seharusnya, kata Halik, AMDAL itu berbeda, mengingat dampaknya berbeda, dan secara lokasi Desa Wadas dan Bendungan Bener berjarak hampir 10 km. Jadi, tidak betul kalau rencana penambangan ini dia punya AMDAL tersendiri. Kalau kemudian ini dijadikan satu AMDALnya dengan Bendungan Bener, secara tapak lokasi kan berbeda, ucap Halik. Halik mengatakan, AMDAL antara kedua lokasi itu seharusnya tidak disatukan, mengingat dampak lingkungan yang dihasilkan juga berbeda. Secara dampak kan juga berbeda, terhadap dampak sosial dan dampak lingkungan cukup berbeda. Seharusnya dalam prinsip penyusunan dokumen lingkungan itu berbeda, ujarnya. Walhi pun keberatan saat pemerintah mengklaim pembangunan Bendungan Bener urgent karena untuk kepentingan umum. Sebab lebih dari 50% fungsi bendungan tersebut adalah untuk memenuhi air Bandara Baru Yogyakarta International Airport, YIA. Itu artinya, itu juga dipertanyakan dalam konteks untuk kepentingan umum tuh. Untuk siapa umumnya? Tanya Halik. Netizen pun angkat bicara, Rahmat Jalu. Jadi ingat, waktu Mekarto juga ada tepuk dada. Bilang, semua izin sudah ada. Diviralin videonya buat pembenaran. Setelah ketahuan, bermasalah langsung melengos. Tak ada tanggung jawab. Kata netizen lain, saya tahu orangnya, ndak punya malu sama sekali.